orang yang karena imanku aku diberkati dengan harta benda banyak dengan Dan itu segala. testimoninya disampaikan kemana-mana Ya. juga gitu. Pertama saya harus katakan bahwa itu sesat banget. Itu sesat. Yeah. Sesat. Kenapa sesat? Karena Allah tidak memberikan Anda itu satu kebahagiaan gitu ya, atau peace yang disebut ya gitu ya, atau shalom. Itu di dalam bentuk hanya dibatasi di dalam konteks yang materialistik tadi, kan gitu. Tetapi di dalam seluruh kehidupan holistik, kan gitu. Jadi kalau you membatasi diri hanya di dalam konteks yang sangat materialistik, itu sangat sesat sekali. Karena memang misalnya nggak semua, kalau lihat tokoh-tokoh Alkitab itu semua orang kaya. Yeah. Kalau Daud ya kaya banget kan Salomo gitu. kaya. Salomo lebih kaya lagi, kira-kira gitu ya. Ada yang kaya, Yusuf juga kaya kan gitu ya. Tapi ada juga mereka yang miskin, yang model kayak Amos mungkin miskin, Hosea, model kayak Yohanes saja yang di pakai padang bulu. gurun pakainya gitu. Yesus juga untuk meletakkan kepalaku aja apaan gitu ya. Aku nggak punya tempat kan gitu ya. Lahirnya aja di Bethlehem, di kandang istilahnya kan begitu. Jadi sekali lagi kalau lihat berkaca dari situ, enggak semua mereka yang menjadi pengikut Yesus itu atau Kaya. pengikut yang punya spiritualitas yang dekat dengan Tuhan itu memiliki kekayaan. Enggak semua, ada yang kaya, ada yang miskin banget malah. Tapi mereka tetap bahagia, tetap Yeah. dia nggak pernah kehilangan pertama kontaknya dengan Tuhan, dan dia tidak pernah kehilangan sense of mission bahwa saya hidup ini untuk jadi berkat bagi orang lain. Yeah. Kan gitu. Itu pikiran yang ada dalam diri mereka sehingga mereka nggak pusing mau makan cuman madu di ini, hidup di padang gurun atau bahwa akan ngalamin kesulitan membawa 40 selama 40 tahun. Dia nggak pusing dengan itu semua. Dia karena punya sense of mission. Dengan segala yang ada udah cukup, Tuhan mencukupkanku, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau itu sekarang ada orang-orang yang memang mengatakan ini, kalau you ngikut Tuhan itu you pasti kaya, you pasti makmur, you pasti sukses dan sebagainya, itu sesat. Karena itu justru mempersempit kekristenan di dalam segi yang sangat materialistik. Dan itu bahaya sekali, karena bahayanya adalah mereka yang tidak menjangkau sampai di situ dianggap itu mereka sesat. Yeah. Mereka ini kurang iman. Jadi bayangkan begitu banyak orang miskin di Indonesia. Taruhlah kalau kita dilihat di sini, orang Indonesia yang taruh menengah ke atas taruhlah sekitar 20-30%. Kan gitu. Artinya 70% yang hidupnya, atau taruhlah 60% yang hidupnya masih di pas-pasan dan di bawah itu manusia berdosa semuanya. Kan gitu ya. Yeah. Jadi ini kan mereka sudah mengalami kesulitan secara ekonomi, secara materi, lalu kemudian dituduh sesat dan tidak dekat dengan Tuhan. Kan gitu. Itulah sebabnya saya bilang ajaran yang gini sesat ini. Karena dia sangat tidak manusiawi. Dia selain itu juga karena dia sekaligus mendiskriminasi orang miskin. Tetapi hal yang lain adalah bahwa dia sangat meredusir kekristenan itu hanya di dalam konteks yang materialistik. Ini ngikutin arus zaman, tapi tanpa punya spiritualitas yang kuat. Ini sama nih, religionless society. Jadi betapa semuanya dihitung dari segi materi. Yang tampak, semuanya dilihat dari segi materi. Betapa banyak para pendeta yang bersedia masuk ke daerah-daerah yang miskin, lalu kemudian melayani di sana bersama-sama dengan masyarakat, mengangkat masyarakat dan sebagainya. Tapi untuk mereka yang pegang teologi seperti ini akan mengatakan ini orang sesat semua atau orang yang berdosa semua karena mereka kutuk miskin. lagi katanya. Kutuk. Nah, itulah saya katakan. Jadi orang-orang seperti ini sesat sekali karena yang ingin saya katakan juga bahwa biasanya mereka yang membawakan teologi seperti ini, mereka lah yang nanti menerima kesuksesan materi, sementara umatnya cuma nyumbang-nyumbang aja terus untuk kesuksesan dari para pengkhotbah ini segala macam. Jadi kita juga harus kritis-kritis juga ya. Jadi jangan ngikutin, karena sebetulnya kan begitu banyak sekarang orang memanfaatkan agama untuk memperkaya diri ya.